Nah, apalagi guys, itu terdapat indikasi kuat ya, bahwa banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan ini bukan semata-mata persoalan, curah hujan ya, bukan. Ya curah hujannya iya, tapi lebih mendasar lagi adalah karena dalam beberapa tahun terakhir sudah terjadi perubahan, penggunaan lahan ya. Sudah terjadi perubahan, apa namanya, bentang alam yang ada di Kalimantan. Hutan yang dulu sangat dibanggakan di Kalimantan sebagai paru-paru dunia ya, itu sudah berubah ya, banyak banget yang menjadi lahan kelapa sawit dan juga tambang khususnya batu bara. Guys, sebagaimana kita ketahui sebelumnya pada tanggal 15 Januari 2021 Presiden, mengeluarkan pernyataan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat dini hari 15 Januari dan juga longsor di Sumedang 9 Januari yang lalu. Nah, merespon tweet tersebut, ini ramai banget ya netizen ini cuit-cuitan di, Twitter. Ini gua list beberapa ya agak banyak. Pertama dari @ulfahM4214 dia posting foto-foto banjir Kalimantan Selatan yang meluas dan kemudian mengatakan, "Ya Allah semoga cepat surut airnya, ini Kalsel tuanku." Lalu ada dari @Rizauka yang juga memposting gambar yang hampir serupa dan mengatakan, "Astagfirullah, ini Kalsel hampir tenggelam loh Pak, udah 3 hari. Astagfirullahaladzim, apa nunggu Kalsel tenggelam dulu baru dinotis Pak? Ya Allah, astagfirullah." Kemudian dari Marsmal XXX ya. Dia mengatakan, "Assalamualaikum Pak Jokowi, saya cuma mau menginformasikan kalau Kalsel juga sedang terkena bencana alam banjir. Hampir semua wilayah kena Pak. Selama ini baru kali ini saya ngelihat daerah saya banjir separah ini." Lalu ada lagi nih, @Burgundyshine mengatakan, "Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap bencana-bencana lain yang sedang melanda Indonesia, Kalsel sedang mengalami bencana alam banjir Pak. Hampir 3 hari nonstop turun hujan. Banjir di beberapa titik sudah mencapai lebih kurang 3 meter dan masih banyak daerah yang belum tersentuh bantuan." Ini jadi kayaknya netizen berlomba-lomba ngasih kabar ke Pak Jokowi ya. Ada lagi dari @AmaliaKH20. "Pak Jokowi yang terhormat, Kalimantan Selatan sudah 3 hari banjir Pak, semakin parah bahkan sudah sampai dada orang dewasa. Dan ada yang sudah sampai atap rumah Pak. Tolonglah Pak, berita media nasional liput kami di sini. Kami butuh bantuan, makanan, pakaian layak, tempat ungsian Pak." Ada lagi Voice of Suju, Suju itu Super Junior ya kalau nggak salah. Ini dia posting foto pemukiman yang tergenang air sambil mengatakan, "Assalamualaikum Pak Presiden, tidak hanya 2 wilayah itu," maksudnya mungkin Sulbar dan Sumedang ya, "yang sedang mengalami bencana. Di tempat kami, tepatnya Kalimantan Selatan, sedang mengalami bencana banjir yang bahkan statusnya pun sudah tanggap darurat. Akses jalan menuju antar kota sudah terputus, dimohon perhatiannya Pak." Nah sama juga ini dengan @Alina mengatakan begini, "Maaf Pak, berita banjir Kalsel belum terdengarkah di telinga Bapak? Belum terlihatkah di mata Bapak dan rekan-rekan Bapak yang bertugas untuk media sosial Bapak?" Tajam juga ya. "Bukannya udah beberapa hari di Twitter trending tentang Kalsel. Semoga nggak pura-pura buta dan tuli ya Pak. Trims." Wih,
Keras, keras, keras. Ada lagi nih dari Happy Yon Yon memposting video ya, video situasi banjir yang merendam pemukiman dan dia mengatakan, Pak di Kalsel juga ada banjir sampai 13 kabupaten. Wih, dahsyat ya 13 ya. Sudah Pak tergenang. Untuk daerah hulu Sungai Tengah disertai longsor juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada jembatan di perbatasan desa Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar. Setelah sempat surut pekan lalu, banjir kembali terjadi di Kabupaten Banjar sejak Senin pagi. Banjir yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut terdapat di Kecamatan Kintab. 6 desa terendam banjir dan derasnya air memutus akses jalan antar desa. Nah guys, ada cuitan nih ya, tak kalah kerasnya itu datang dari @masjoni_iskandar yang bahkan mengaitkan bencana bencana yang terjadi ini dengan rencana pindahnya ibu kota baru ke Kalimantan. Dia bilang begini, ibu kota mau dipindah, Kalimantan dituju. Giliran Kalimantan ada musibah, digubris aja enggak. Tajam ya. Yang disebut hanya 2 daerah saja. Bisa mikirlah bagaimana harusnya. Ya keras-keras, netizennya emang kalau ngomong ya luar biasa. Nah guys, tampaknya ada netizen lain nih yang mendebat sesama netizen tadi ya, yang seperti menginformasikan kepada Pak Jokowi tadi tentang banjir di Kalsel. Ya. Jadi didebat nih oleh netizen yang lain. Misalnya ada @juwita_carolina 4 yang mengatakan, jangan apa-apa nyalahin presiden dong. Emangnya kerjaan presiden itu doang. Gini nih manusia yang gak pernah sadar. Apa gunanya bupati, gubernur sama wali kota setempat kalau apa-apa yang disangkut pautin presiden. Saya nggak tahu ya, gue nggak tahu nih apakah Juwita Carolina ini ngebaca konteks ya, kan konteksnya ini netizen yang di atas tadi ini kebandingin ya Pak Presiden mencuit ya tentang bencana di Sumedang dan juga di Sulawesi Barat. Padahal di saat yang sama ada bencana Kalsel, kok nggak disebut ya? Sebenarnya kan konteksnya itu ya. Ini kenapa Juwita Carolina marah? Gue juga bingung ya. Ada lagi @USA Nurogo. Jadi kan di atasnya tuh ada yang merasa nih Kalsel nggak dianggap gitu ya. Terus dia bilang gini, dianggaplah, nggak usah ngegas, dukung saja pemerintah. Tidak mungkin presiden membeda-bedakan. Ya, ini kata-katanya. Ya, jadi berbalas nih ya. Kebayang ya, lu lihat aja deh Twitter Pak Jokowi ya. Ya itu bab ini panas banget nih, berbalas-balas. Guys, terkait dengan itu ada cuitan sedih nih dari @rinasari05. Dia bilang gini, sedih ya. Di saat teman-teman dari Kalimantan Selatan berkomentar dan menginformasikan terkait bencana banjir yang hampir merata satu provinsi, teman-teman dari luar Kalimantan bukannya mendoakan malah saling mendebat, menyalahkan dan menganggap bahwa kami menyalahkan Bapak Jokowi. Guys, gue secara pribadi bisa memahami ya karena sempet ya itu tagar Kalsel juga Indonesia itu trending di Twitter ya. Ya gue secara pribadi memahami sih ya, bisa memahami kalau para netizen terutama warga Kalsel bereaksi seperti itu terhadap cuitan Pak Jokowi yang pertama ya tentang gempa Sulbar dan juga longsor Sumedang. Ya kenapa? Karena kan timingnya sama ya, sekitar tanggal belasan itu, 15-an itu kok nggak langsung disebut gitu ya. Mungkin buat mereka nih jadi gimana gitu ya. Ya apalagi nih guys, dari beberapa data sebenarnya kan banjir Kalimantan Selatan itu sudah dimulai ya walaupun belum parah itu beberapa hari sebelumnya. Bahkan tanggal 9 itu 9 Januari hujan sudah sangat deras dan beberapa daerah itu sudah mulai tergenang. Walaupun memang puncaknya itu tanggal 14 hari Kamis. Namun presiden belum bersuara apa-apa tentang hal ini di medsosnya. Nah, gue juga jadi agak heran ya karena gini. Tadi kan di-mention juga oleh Pak Presiden tentang tanah longsor Sumedang. Itu kan kejadiannya tanggal 9 ya guys ya, tanggal 9 Januari kalau gue nggak salah. Itu kok Pak Presiden baru mention itu tanggal 15 Januari ya, 6 hari kemudian ya bersamaan dengan tadi cuitan tentang gempa Sulbar. Ya khususannya gua mungkin Pak Presiden sangat sibuk ya dengan berbagai agenda ya mungkin terutama terkait dengan
peluncuran perdana ya vaksinasi COVID-19 Sinovac tanggal 13 Januari kemarin di Istana. Ya bayangan gua mungkin banyak banget nih yang harus disiapkan oleh Pak Presiden sehingga pikiran beliau terpecah dan nggak langsung mengangkat ya masalah bencana Sumedang lalu juga bencana di Kalimantan Selatan ini. Nah, masalah cuit-cuitan ya tentang bencana Kalimantan ini ada juga yang jahil guys. Ada yang bawa-bawa Ibu Mensos. Ini adalah akun @paupaysuper ya. Dia cuitannya gini. Jangan lupa Ibu Menteri @Kemensos RI-nya disuruh kerja ke sana Pak. Biar koordinasinya lebih cepat tanggap. Oh iya, mau ngingetin juga jangan sampai kejadian buruk korban bencana di Palu dan Lombok terulang lagi. Nggak taunya cuitan itu direspon oleh @Prasetyo Endra yang mengatakan, ya kalau mensosnya ke sana siapa yang ngurusin gelandangan di Jakarta, siapa yang ngurusin gelandangan di DKI. Aduh, ini netizen ya luar biasa. Nah untungnya nih guys di hari yang sama ya nggak berapa lama kemudian ya sama tanggal 15 Januari Pak Jokowi akhirnya mengeluarkan pernyataan tentang bencana banjir parah ya yang terjadi di Kalimantan Selatan. Ya tadi saya sudah menelpon Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendapatkan laporan mengenai banjir yang ada di Kalimantan Selatan dan saya juga telah memerintahkan Kepala BNPB, telah memerintahkan juga kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan terutama yang berkaitan dengan perahu karet yang sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan. Sekali lagi saya mengajak pada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dari bencana banjir, longsor, karena bulan-bulan ini terjadi peningkatan curah hujan yang cukup ekstrim. Dan perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG. Nah, yang menarik nih, pernyataan presiden tersebut yang juga kemudian ya diposting di Twitter akun resminya @jokowi direspon oleh Dandi Laksono ya akun @dandi_laksono. Ya, dia mengatakan begini. Kalau soal perahu karet tanpa presiden pun tim lapangan paham. Porsi presiden itu memerintahkan evaluasi izin dan audit lingkungan semua sektor ekstraktif di Kalimantan. Ya sektor ekstraktif itu guys termasuk perkebunan, pertambangan gitu ya. Agar banjir dan asap tidak terjadi lagi. Meski semua tahu mustahil mengharapkan ini dari Anda. Buset. Dan di Laksono ini ngomongnya emang dari dulu tajam banget ya. Tapi gue coba untuk memahami kenapa Dandi ngomong begitu. Dan gue cukup sepaham ya, karena memang presiden sebagai pimpinan tertinggi negara ini, itu porsinya menurut gue harusnya adalah hal-hal yang strategis ya, yang sifatnya makro gitu ya, dan sifatnya sangat fundamental. Ya menyelesaikan masalah-masalah tidak secara case by case ya, tapi juga lebih sistemik. Nah apalagi guys itu terdapat indikasi kuat ya bahwa banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan ini bukan semata-mata persoalan curah hujan ya, bukan. Ya curah hujannya iya, tapi lebih mendasar lagi adalah karena dalam beberapa tahun terakhir sudah terjadi perubahan penggunaan lahan ya. Sudah terjadi perubahan bentang alam yang ada di Kalimantan. Hutan yang dulu sangat dibanggakan di Kalimantan sebagai paru-paru dunia ya, itu sudah berubah ya, banyak banget yang menjadi lahan kelapa sawit dan juga tambang khususnya batu bara. Ya, gua mengutip dari Jeffrey Raharja, ini manajer kampanye lingkungan hidup Walhi setempat yang mengatakan begini. Bencana semacam ini terjadi akibat akumulasi dari bukaan lahan tersebut. Fakta ini dapat dilihat dari beban izin konsesi hingga 50% dikuasai tambang dan sawit.
Gila ya. Nah, menurut catatan dari Dirjen Perkebunan tahun 2020, luas lahan perkebunan sawit di Kalsel 64.632 hektar, guys. Sementara itu ada data lain yang lebih gila lagi. Terdapat 19 perusahaan yang menggarap lahan sawit di Tanah Rawa, Kalimantan Selatan seluas 201.813 hektar. Nah, selain sawit ya, lahan di Kalimantan Selatan juga banyak yang digerus oleh pertambangan, khususnya penambangan batu bara tadi ya. Dan menurut Jeffrey, luas bukaan lahan untuk pertambangan meningkat 13% hanya dalam waktu 2 tahun. Pada tahun 2013, ini data lama ya, luas bukaan lahan tersebut yang digunakan untuk pertambangan adalah 54.238 hektar. Nah, terkait dengan ini ya, Jeffrey dengan sangat prihatin mengatakan pembukaan lahan atau perubahan tutupan lahan juga mendorong laju perubahan iklim global. Ya, pemanasan global, efek rumah kaca dan sebagainya. Kalimantan yang dulu bangga dengan hutannya, kini hutan itu telah berubah menjadi perkebunan monokultur sawit dan tambang batu bara. Ya. Nah, guys, kalau kita telusuri lebih lanjut, ya, pernyataan Jeffrey ini ternyata juga selaras ya dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh dari LAPAN, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Pak Rohis Komarudin. Ya. Beliau mengatakan begini, antara tahun 2010 hingga 2020, ya berarti 10 tahun, terjadi penurunan luas lahan primer sebesar 13.000 hektar, ya luas lahan hutan primer ya, 13.000 hektar, kemudian juga luas lahan hutan sekunder 116.000 hektar. Sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektar dan 47.000 hektar. Sebaliknya, pada saat yang sama ya, area perkebunan meluas cukup signifikan yaitu 219.000 hektar. Jadi tampaknya tadi pengurangan lahan hutan primer, hutan sekunder, sawah, semak belukar itu terjadi karena dikonversi menjadi lahan perkebunan. Nah, terkait dengan dugaan penyebab banjir ini yang berkaitan dengan konversi lahan, ada tokoh Nahdlatul Ulama Umar Syadat Hasibuan yang dikenal biasa dengan Gus Umar mengatakan, banjir Kalimantan Selatan terjadi gara-gara pembabatan hutan Kalimantan. Nah, ia menyebut seluruh hutan di Kalsel telah dibabat habis dan diubah menjadi kelapa sawit. Karena itu ya, Gus Umar mendesak pemerintah untuk mengecek kembali siapa pemilik kebun sawit yang ada di seluruh Pulau Kalimantan yang seharusnya masih menjadi hutan hujan alami. Nah, guys, terkait dengan konversi lahan menjadi perkebunan sawit, LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat Transformasi untuk Keadilan Indonesia atau TUK Indonesia beberapa waktu yang lalu pernah mengeluarkan laporan penelitian dengan judul 2018 Tycoons in the Indonesian Palm Oil. Ya, jadi dia mencoba untuk mengulik ya penguasaan lahan para Taipan di dalam industri kelapa sawit Indonesia tahun 2018. Guys, kalau lihat tadi cover dari laporannya TUK Indonesia tuh menarik banget. Jadi karikatur mukanya Eka Ciptawijaya, bosnya Sinarmas Group di sebelah kiri, di kanannya ada Antoni Salim ya, bosnya Salim Group. Di tengahnya lu tahu Sandiaga Uno. Gue gak tahu ya grupnya, cari aja deh. Ya. Nah guys, secara total ke-25 grup Taipan yang disoroti oleh laporan TUK Indonesia ini menguasai land bank untuk sawit baik yang sudah digarap maupun belum itu seluas 5.931.768 hektar di seluruh Indonesia. Ya gila. Yang terluas adalah grup Sinarmas ya 712.462 hektar. Gede banget, gila, gede banget. Nah, dari total luas area land bank tersebut ya ternyata ada 2.520.740 hektar yang unplanted. Unplanted ini artinya masih nganggur ya, nggak ditanami atau sekitar 42%. Nah guys, kayaknya nih pemerintah nih perlu menelisik lahan-lahan nganggur tadi karena nggak produktif ya. Itu 2,5 juta hektar lebih ya.
Gue ngebayangin aja seandainya lahan-lahan tadi diserahin ke masyarakat untuk digarap, bisa jadi lahan produktif, wah itu kesejahteraan masyarakat bisa sangat meningkat. Nah, kemudian guys, kalau kita lihat di tabel 4 ya, ternyata dari tahun 2015 ke tahun 2017 itu terjadi peningkatan area kelapa sawit se-Indonesia, ini nggak main-main ya, 1.842.657 hektar. Gila. Ya. Walaupun untuk Kalimantan Selatan terjadi pengurangan sebesar 20.065 hektar, tapi untuk seluruh wilayah Kalimantan lainnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, satu lagi ya data menarik lainnya. Dari keseluruhan luas lahan sawit yang ditanami, kebun plasmanya itu hanya 701.607 hektar atau 21%. Sisanya 2.709.421 hektar itu merupakan area kebun inti. Nah, kebun plasma itu apa? Gampangnya kebun plasma ini kebun yang dikelola oleh masyarakat di bawah bimbingan si perusahaannya ya. Sementara kalau yang inti ini artinya dia dikuasai langsung oleh perusahaan tersebut. Jadi kebun plasmanya itu kecil banget. Ya yang paling luas justru adalah kebun intinya. Artinya apa? Ya lu pikir sendiri ya. Yang mendapat manfaat paling besar adalah titik. Guys, nah kesimpulannya apa nih dari berbagai data yang tadi udah kita jemrengin? Nah gue setuju banget nih ya sekali lagi sama Dandi Laksono. Di level inilah presiden kita harapkan hadir. Kita mengharapkan Pak Jokowi itu mengadres isu-isu seperti ini. Memerintahkan seluruh jajaran yang terkait menelisik kembali lahan-lahan sawit dan juga pertambangan ya. Ya untuk menjawab pertanyaan misalnya apakah pemberian konsesi lahan yang sedemikian luas kepada para taipan ini sudah dilakukan sesuai dengan koridor hukum. Termasuk mempertimbangkan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Apakah betul ya konversi hutan menjadi lahan-lahan sawit dan pertambangan tersebut itu merupakan biang keladi dari bencana banjir yang datang terus-menerus dan semakin parah. Kalau betul, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret. Jangan sampai guys ya para taipan mendapatkan keuntungan besar sementara rakyat setempat yang merupakan pemilik sah dari Pulau Kalimantan itu menderita dari tahun ke tahun. Satu lagi tadi udah gue singgung, bagaimana tuh nasib Lembang ratusan ribu hektar yang dibiarkan tidak digarap. Ya, itu gimana tuh nasibnya? Ya, harusnya kan ada peraturan yang ditaati ya. Begitu ada tanah atau lahan yang tidak digarap selama sekian lama harusnya diambil kembali oleh pemerintah, diserahkan kepada rakyat setempat untuk bisa digarap sehingga menjadi lahan yang jauh lebih produktif. Nah, kembali guys, kita berharap nih Pak Jokowi itu tidak lagi semata-mata bicara tentang perahu karet gitu ya atau hal-hal teknis yang mikro yang itu cukup diurus oleh para staf beliau. Yang kita harapkan Pak Jokowi bicara pada level makro ini sehingga peran negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi benar-benar dapat diwujudkan. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.